Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang berkaitan dengan nubuatan Alkitab dan tanda-tanda akhir zaman, yaitu 3 pilar kekuasaan antikristus yang sedang dibangun di dunia saat ini. Banyak orang mengira apa yang sekarang ini terjadi pada bangsa Israel ini hanya masalah politik biasa di Timur Tengah. Tetapi sesungguhnya ini adalah salah satu titik awal dari masa 7 tahun yang dinubuatkan tentang akhir zaman yang berakhir dengan kedatangan kembali Yeshua. Dalam kitab Daniel 9 ayat 27 disebutkan bahwa akan ada seorang pemimpin yang menguatkan perjanjian dengan banyak orang untuk 1 minggu, yang artinya 1 minggu nubuatan atau 7 tahun masa penguasaan antikristus di dunia. Perjanjian ini akan menjadi tanda awal dimulainya masa kesusahan besar. Dan menariknya, Alkitab menyebut bahwa perjanjian ini tidak hanya melibatkan Israel dan Palestina saja, tetapi akan mendapat dukungan dari banyak bangsa. Artinya, ini akan menjadi perjanjian yang diakui secara global. Kita tahu, selama puluhan tahun, perdamaian di Timur Tengah selalu menjadi topik yang sulit diselesaikan. Banyak perjanjian sudah dicoba, tetapi semuanya gagal. Namun, suatu saat nanti akan muncul sosok yang berhasil menyatukan banyak pihak, membawa janji perdamaian. Dunia akan menganggapnya sebagai pahlawan. Inilah yang menjadi awal dari masa 7 tahun itu. Tetapi saudara-saudara, kita harus waspada. Perjanjian ini bukanlah damai sejati yang berasal dari Yahweh, melainkan damai palsu yang dirancang untuk membuka jalan bagi antikristus memegang kendali. Damai ini akan terasa indah di permulaan, namun di baliknya tersembunyi rencana kegelapan. Jadi, kita harus peka ketika perjanjian ini mulai dibicarakan dan mendapat persetujuan internasional. Kita perlu mengingat apa yang sudah dinubuatkan. Sebab itu berarti waktu kita untuk bersiap semakin sedikit. Nubuatan dalam kitab suci menegaskan bahwa menjelang kesudahan dunia akan muncul seorang tokoh yang disebut antikristus. Ia bukan sekadar penentang Yeshua HaMashiach, tetapi sosok yang berusaha menggantikan posisinya di mata manusia. Kata anti di sini bukan hanya berarti melawan, Tetapi juga mengambil alih atau memalsukan yang asli. 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, "Anak-anakku yang kekasih, inilah saat terakhir. Dan sebagaimana kamu telah mendengar bahwa antikristus akan datang, bahkan sekarang banyak antikristus telah muncul." Dari hal ini, kita mengetahui bahwa inilah saat terakhir. Ayat ini menegaskan 2 hal. Akan ada satu figur puncak antikristus yang muncul di akhir zaman. Roh antikristus sudah bekerja sejak lama melalui banyak tokoh dan sistem dunia. Nabi Daniel melihat dalam penglihatan bahwa pada masa akhir akan muncul pemimpin yang berbeda dari yang lain. Daniel 7 ayat 24 sampai dengan 25. Yang berani berkata-kata menentang yang maha tinggi dan berusaha mengubah hukum dan waktu. Inilah cikal bakal sistem pemerintahan yang akan menguasai seluruh bumi pada masa 7 tahun akhir zaman. Figur antikristus ini akan menonjol di masa kekacauan global, muncul sebagai penyelamat dunia,
menawarkan solusi atas krisis politik, ekonomi, dan sosial. Namun, semua ini hanyalah panggung untuk menjebak umat manusia dalam sistem kekuasaan yang totaliter, sehingga semua tunduk kepada dia. Tujuan utamanya jelas, menghapus pengenalan akan Yeshua sebagai satu-satunya juru selamat. Membawa semua bangsa menyembah dirinya dan sistemnya. Mempersiapkan dunia untuk penyesatan terbesar sebelum penghakiman Yahweh turun. Dengan memahami kemunculan figur ini, kita akan mengerti bagaimana 3 pilar kekuasaannya bekerja: politik global, ekonomi dunia, dan agama palsu. Akhir-akhir ini, kita melihat kendali kesehatan sering menjadi sorotan utama. Seolah-olah inilah cara paling efektif untuk mengatur seluruh manusia di bumi. Memang benar, kebijakan medis, sertifikat kesehatan digital, dan regulasi global dapat membatasi perjalanan, pekerjaan, bahkan interaksi sosial. Namun, menurut Alkitab, kendali kesehatan bukanlah pilar utama kekuasaan antikristus. Firman Tuhan menegaskan dalam Wahyu 13, pilar yang akan menopang sistem akhir zaman adalah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan agama. Kesehatan hanyalah alat pendukung, saluran yang dipakai untuk memperkuat politik dan ekonomi global. Dengan kata lain, kendali kesehatan adalah bagian dari strategi yang lebih besar, bukan fondasi yang berdiri sendiri. Pilar pertama kekuasaan antikristus di akhir zaman adalah kekuatan politik, yaitu sebuah sistem pemerintahan tunggal yang menguasai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nubuatan ini tertulis jelas dalam Daniel 7 ayat 23 sampai dengan 25, dikatakan, binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat di bumi, yang akan berbeda dari segala kerajaan. Ia akan memakan seluruh bumi, menginjak-injaknya, dan menghancurkannya. Dan ke-10 tanduk itu adalah ke-10 raja yang akan muncul dari kerajaan itu. Dan sesudah mereka akan muncul seorang raja lain yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan ia akan merendahkan 3 raja. Dan ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan dia akan menganiaya orang-orang kudus bilik yang maha tinggi. Dan dia akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Dari nubuatan ini, terlihat bahwa antikristus akan menguasai secara penuh wilayah politik dunia. Pemerintahan tunggal, tidak ada lagi kedaulatan negara seperti sekarang. Semua tunduk pada satu otoritas pusat. Kekuatan militer absolut dengan kekuatan yang mampu menginjak-injak negara-negara yang menolak tunduk. Aliansi kekuasaan dimulai dengan koalisi banyak pemimpin dunia yang kemudian direbut kendalinya oleh antikristus. Perubahan hukum dan kalender demi menghapus jejak hukum Yahweh dan mengganti dengan hukum ciptaannya. Daniel 7 ayat 23 menyebutkan bahwa kerajaan keempat akan berbeda dari semua kerajaan sebelumnya dan akan melahap seluruh bumi. Ini menunjuk pada suatu kekuatan politik terpusat, mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia. Kekuatan ini akan memaksakan aturan-aturan global yang seolah demi kebaikan bersama, namun di baliknya mempersiapkan jalan bagi kekuasaan antikristus.
Antikristus akan memanfaatkan krisis dunia, baik krisis ekonomi, perang, bencana, maupun kekacauan sosial untuk membangun citra sebagai pemimpin penyelamat. Ia akan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya tokoh yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, sehingga dukungan publik terhadapnya menjadi sangat besar. Wahyu 13 ayat 7 sampai dengan 8 menegaskan, dan kepadanya telah diberikan kuasa untuk mengadakan perang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya telah diberikan kuasa atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang tinggal di bumi akan menyembah Dia. Semua orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 7 mengatakan bahwa kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, bahasa, dan bangsa. Artinya, kekuatan politik antikristus bukanlah bersifat regional, tetapi benar-benar global. Tidak ada negara yang luput dari pengaruhnya, karena ia akan bekerja melalui jaringan pemerintahan, organisasi internasional, dan perjanjian-perjanjian multilateral. Salah satu strategi politiknya adalah menciptakan perjanjian damai besar di Timur Tengah. Perjanjian ini akan terlihat sebagai terobosan bersejarah yang mengakhiri konflik panjang, terutama terkait Israel. Namun Alkitab menubuatkan bahwa damai ini hanyalah damai palsu yang akan diingkari di tengah jalan. Antikristus akan memanfaatkan organisasi global seperti PBB, NATO, atau badan-badan internasional lainnya untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan menguasai struktur pengambilan keputusan dunia, ia dapat memaksakan kebijakan yang menguntungkan agendanya sambil menekan pihak-pihak yang menentang. Sistem politik ini akan sangat bergantung pada propaganda. Media massa, teknologi komunikasi, dan jaringan informasi akan digunakan untuk membentuk opini publik sesuai dengan agenda antikristus. Di era itu, kesehatan juga menjadi pintu masuk pengendalian politik global. Perjanjian medis internasional dan kebijakan kesehatan global dapat mengikat semua negara, bahkan melampaui konstitusi nasional. Melalui ancaman wabah atau pandemi, pemerintahan antikristus dapat memberlakukan pembatasan perjalanan, karantina, hingga pembatasan aktivitas publik. Semua ini dibungkus dengan alasan demi keselamatan, namun sebenarnya membuka jalan bagi sistem pengawasan total. Pilar kedua kekuasaan antikristus adalah pilar ekonomi. Ia tahu, tanpa kendali atas sistem keuangan, kekuasaannya tidak akan penuh. Dunia saat ini sedang bergerak menuju sistem keuangan terpusat, di mana semua transaksi akan dipantau dan diatur. Tujuannya jelas, setiap orang akan bergantung pada satu sistem pembayaran global yang bisa dihidupkan atau dimatikan sesuai kehendak penguasa. Perubahan besar ini sedang dibungkus dengan bahasa yang indah, kemudahan transaksi, keamanan, dan kecepatan. Namun di baliknya ada bahaya tersembunyi. Sistem keuangan global yang terkoneksi ini akan membuat setiap pembelian, penjualan, dan transfer uang bisa dipantau secara real time. Tidak ada lagi privasi dan semua orang akan ada di bawah pengawasan. Salah satu alat yang sedang disiapkan adalah mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency. Banyak negara sedang mengembangkannya. Sistem ini akan terlihat modern dan efisien, tetapi memberi penguasa kendali total. Satu perintah saja dapat membekukan rekening seseorang jika dianggap melanggar aturan yang berlaku.
Langkah berikutnya adalah penghapusan mata uang fisik. Uang kertas dan koin perlahan akan ditinggalkan, digantikan uang digital yang terhubung langsung dengan identitas pribadi. Tanpa koneksi ke sistem ini, seseorang tidak akan bisa membeli, menjual, atau bahkan menerima gaji. Wahyu 13 ayat 16-17 menubuatkan bahwa akan ada tanda, nama, atau angka yang harus dimiliki seseorang untuk dapat bertransaksi. Tanpa tanda itu, seseorang akan terisolasi secara ekonomi. Inilah puncak kendali finansial antikristus, memaksa semua orang tunduk demi bisa bertahan hidup. Pilar ekonomi ini bukan sekadar alat untuk mencari keuntungan, tetapi senjata untuk memaksa ketaatan. Melalui kendali keuangan, Antikristus akan membuat orang memilih tunduk kepada sistem atau kehilangan segalanya. Dengan begitu, hidup manusia benar-benar berada di bawah genggamannya. Pilar ketiga kekuasaan antikristus adalah pilar agama. Dalam Wahyu 13, kita melihat munculnya nabi palsu yang bekerja sama dengan antikristus. Perannya adalah menciptakan sistem kepercayaan global yang menyatukan semua agama di bawah satu ajaran. Ini akan dibungkus dengan konsep toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia. Tetapi sejatinya, tujuannya adalah menghapus kebenaran sejati firman Tuhan. Sistem agama palsu ini akan menolak eksklusivitas Yesua sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Semua kepercayaan akan dianggap setara, dan siapapun yang menolak ide ini akan dicap sebagai fanatik atau ancaman bagi perdamaian. Ini adalah bentuk penyamaran rohani yang akan menjebak miliaran orang. Nabi palsu ini akan melakukan tanda-tanda ajaib untuk meyakinkan orang bahwa sistem kepercayaan baru ini benar. Mujizat-mujizat palsu, penglihatan, dan fenomena supranatural akan digunakan sebagai bukti. Orang yang tidak berakar dalam firman Tuhan akan dengan mudah tertipu dan menganggap semua ini sebagai pekerjaan Tuhan. Wahyu 13 ayat 15 menubuatkan bahwa nabi palsu itu akan membuat patung binatang itu berbicara dan memaksa semua orang menyembahnya. Ini bukan sekedar simbol, tetapi akan menjadi pusat penyembahan global, di mana loyalitas rohani seseorang diukur dari kepatuhannya kepada antikristus. Sistem agama global ini akan bekerja erat dengan pilar politik dan ekonomi. Menolak untuk menyembah binatang berarti melanggar hukum negara, dan konsekuensinya adalah kehilangan akses ekonomi. Dengan demikian, tiga pilar ini saling melengkapi untuk memastikan kendali penuh atas seluruh umat manusia. Pilar agama ini adalah yang paling berbahaya karena menyentuh dimensi kekekalan manusia. Jika seseorang tertipu dan menyembah antikristus, maka ia bukan hanya kehilangan hidup di dunia ini, tetapi juga kehilangan hidup yang kekal. Inilah sebabnya kita harus berpegang teguh pada Yesus Kristus dan firman-Nya sampai akhir. Tiga pilar kekuasaan antikristus: politik global, ekonomi dunia terpusat, dan agama palsu global tidak berdiri sendiri, tetapi saling menopang
untuk membentuk sistem pemerintahan total yang menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Politik sebagai otoritas hukum dan militer memberikan legitimasi bagi peraturan yang mengikat seluruh dunia. Menggunakan kekuatan militer global untuk menekan perlawanan, mengatur kebijakan yang mendukung pengendalian ekonomi dan agama. Ekonomi sebagai alat kendali praktis, mengatur akses terhadap kebutuhan dasar, makanan, pekerjaan, tempat tinggal melalui izin digital dan tanda binatang. Menciptakan ketergantungan total sehingga penolakan terhadap sistem berarti kehilangan hak hidup. Agama palsu sebagai pengikat hati dan pikiran, menanamkan keyakinan bahwa tunduk pada sistem adalah jalan yang benar dan suci, menghapus loyalitas kepada Yeshua HaMashiach dan menggantikannya dengan penyembahan kepada binatang, menggunakan keajaiban palsu untuk memvalidasi kekuasaan politik dan ekonomi. Ketiga pilar ini membentuk satu mesin kekuasaan terpadu. Politik memaksa dari luar. Ekonomi mengikat melalui kebutuhan hidup. Agama palsu menjerat hati dan jiwa dari dalam. Inilah yang dimaksud Wahyu 13 sebagai masa ketika seluruh bumi takjub dan menyembah binatang itu. Dunia tidak lagi mengenal kedaulatan bangsa, kebebasan pribadi, atau ibadah yang murni. Semua telah menjadi milik antikristus. 3 pilar kekuasaan antikristus bukan sekadar gambaran masa depan yang jauh, tetapi sudah mulai terlihat tanda-tandanya saat ini. Kita dapat mengamati bagaimana dunia perlahan diarahkan menuju sistem global yang terpusat dan terkendali. Aliansi politik dan kesepakatan global terbentuknya blok-blok kekuatan dunia yang semakin mengikis kedaulatan negara. Perjanjian internasional yang mengikat kebijakan dalam bidang keamanan, lingkungan, dan hukum secara seragam di seluruh dunia. Upaya perundingan damai di Timur Tengah yang mengarah pada satu perjanjian besar. Daniel 9 ayat 27. Integrasi ekonomi dan teknologi identitas digital. Munculnya mata uang digital bank sentral yang dapat menggantikan uang tunai sepenuhnya. Sistem pembayaran tanpa uang fisik yang dihubungkan langsung dengan identitas pribadi. Pemantauan transaksi dan pergerakan manusia melalui teknologi AI dan Big Data. Gerakan penyatuan agama. Dialog lintas iman yang mengeburkan perbedaan mendasar antara kebenaran dan kesesatan. Membangun tempat ibadah bersama yang menggabungkan simbol-simbol dari berbagai agama. Penggunaan tokoh-tokoh rohani populer untuk promosikan persatuan iman demi perdamaian dunia, namun di luar kebenaran Yesua. Pengkondisian masyarakat untuk menerima sistem global. Melalui media, pendidikan, dan hiburan, dunia dibentuk untuk menganggap kendali global sebagai hal wajar. Krisis-krisis global seperti pandemi, perubahan iklim, dan konflik ekonomi dimanfaatkan untuk mempercepat transisi ke sistem tunggal. Semua ini adalah peringatan bagi orang percaya untuk berjaga-jaga. Yeshua HaMashiach sudah berkata dalam Matius 24 ayat 33, "Demikian juga kamu. Jika kamu melihat semuanya itu,
ketahuilah bahwa Dia sudah dekat, di ambang pintu. 3 pilar kekuasaan antikristus, politik global, ekonomi terpusat, dan agama palsu global akan membentuk sistem pengendalian yang nyaris sempurna. Dunia akan menganggapnya sebagai solusi atas krisis, tetapi bagi orang kudus, ini adalah jebakan rohani terbesar dalam sejarah. Yesua HaMasiah sudah memperingatkan dalam Matius 24 ayat 24, sebab akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan memberikan tanda-tanda yang besar dan mujizat-mujizat, sehingga jika mungkin mereka menyesatkan juga orang-orang pilihan. Oleh sebab itu, ada 3 hal penting yang harus menjadi pegangan umat percaya. Bertahan dalam kebenaran Yesua. Jangan tergoda oleh janji damai dunia atau kemakmuran ekonomi yang berasal dari sistem antikristus. Ingatlah bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam darah Yesua, bukan dari pemerintah atau agama buatan manusia. Pekalah terhadap pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah saksi yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tanpa pimpinannya, kita mudah tertipu oleh tanda-tanda dan mujizat palsu yang akan ditampilkan di akhir zaman. Tetap berjaga dan siap menghadapi penolakan dunia. Tidak semua akan menerima pesan kebenaran, sebagian akan menganggapnya kebencian atau intoleransi. Kita dipanggil untuk setia, bahkan jika harus kehilangan kenyamanan, kebebasan, atau nyawa demi iman kita. Wahyu 14 ayat 12 menegaskan, "Disinilah ketekunan orang-orang kudus, mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman kepada Yesua." Dunia sedang dipersiapkan untuk menerima antikristus, tetapi umat kudus sedang dipersiapkan untuk menerima Yesua di awan-awan kemuliaan. Pilihan ada di tangan kita, mengikuti sistem dunia yang akan binasa atau tetap teguh dalam iman sampai akhir dan memperoleh mahkota kehidupan.